Shalom, salam sade, salam hari Selasa. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Kemarin long dapat dikit lah ya. Gol yang saya nggak masuk ragu, saya pikir ya lihat dulu lah. Padahal saya yakin dia akan hijau ya. Lumayan loh dia hijaunya $23 paling enggak ya. 200 pip kalau saya masuk kemarin dapat itu. Tapi ya gitulah rezeki ya. By the way, tadi yang nanya, kalau saya belum sempet pagi ini agak sibuk, ini saya baru pulang, baru cek market bentar ya. Baru lihat ini. Tadi baru saja ini saya masuk gold tadi. Saya rasa hari ini akan saya short tadi 2347 ya. Di posisi 2347 saya ambil short lah, saya pikir. Lihat ininya posisi gold ya. Nanti kita bahas eventnya. Anyway, daily-nya nutup tadi agak oke ya. Lumayan, dia tadi nutup di 68,8 kalau nggak salah daily candle-nya ya. Dia balik lagi ke 69. Semalam sempat dah ke 70 ya. Dia nyentuh. Ini yang nggak bersahabat selalu BTC Dominance nih. Nggak bersahabat. By the way, ini saya buat video market cap di 2 triliun, 57 billion, naik 0,7%. Volume lumayan naik lagi ya di 82,7 billion, yaitu dia naik 28,7%. Nah ini dominance-nya yang yang kita nggak suka nih, udah menguat balik di 53 ya, 53,2. Fear and Greed, posisi greed di 62%. Saya buat video posisi ini Bitcoin di $69.214, ETH di 3.774, BNB. Kemarin gua long dia dapat rezeki gua BNB. Gua long BNB. Mantap dia. BNB 633 naik 4%-an ya. Solana 166. XRP masih sideways di situ. 5152 sen di situ terus ya. Cardano juga, Doge juga nggak bergerak, Flux belum ya. Kalau lihat hari ini kurang tertarik buat trade hari ini nih. Kalau lihat dia begini, dominance-nya naik, altcoin-nya juga rada stuck. Yang agak naik ini Kaspa ya, Kaspa yang agak lain. Monero di situ. Nah, ini kalau yang begini agak lagi dominasinya begini, altcoin-nya juga nggak gimana gerak. Ini juga nggak terlalu, altcoin nggak gimana gerak juga. Volume market hari ini, Asia market juga agak sedikit tankingnya dia. Pada lihat volume kecil gitu. Untuk Asia juga mereka lihat ini pemilu India juga ya. Untuk market Asia saham nanti kita bahas ya, itu saham yang dulunya grade A akhirnya collapse ya. Rapuh lah itu. Nanti kita bahas sedikit di situ. Anyway, yuk kita lihat eventnya. Nah, semalam itu perkiraan kita tepat, dia punya ISM manufacturing drop ya, karena kelihatan, makanya saya bilang ini kalau lihat gitu dia market akan hijau, maka saya ambil long. Terus gold juga saya bilang akan hijau, dia akan, kalau lihat ini dolar akan melemah karena kita lihat dia punya PMI drop gitu ya. Karena kelihatan data kemarin minggu lalu Chicago PMI dia dropnya lumayan, ternyata ini juga drop lumayan kemarin ya. Dia punya ISM manufacturing lumayan juga, rapot merah ya. Manufacturing new order drop jauh, nggak ada new order. Dia manufacturing price juga drop. Yang untuk PMI Mei-nya yang diperkirakan
agak naik 49,8 justru drop 48,7. Nah, lebih drop lagi ISM manufacturingnya yang memang udah perkirakan turun, sebelumnya 60,9 dipikir turun dikit di 60, ternyata lebih drop lagi 57. Ya udah pastilah manufacture Indonesia slow, kalau dia berikan data asli pasti ini. Belum lagi Atlanta Fed GP now-nya drop sekali gitu ya. Ini 27 minggu kemarin dari 3, sekian itu drop 27, ini lebih drop lagi ya. Nah, inilah fakta sebenarnya dia begitu. Nah, ini mungkin memang udah sengaja dikeluarin data ini, mungkin ya seperti yang saya bilang, saya curiga dia udah mendekati cut rate. Saya yakin sekali ini minggu depan akan cut ini. Ya, kalau kita lihat gejala gini dan saham si Warren Buffett ya diejek, diketawain, disyukurin sama ini ya, terutama BTC Maxi ya. Mereka kan dulunya dijelek-jelekin sama Warren Buffett saham. Nah, sekarang mereka ketawain gitu, lu punya itu rakpol katanya. Drop 99,97% ya. Baru 2 hari lalu, kalau nggak salah 2 hari lalu ada yang nanya, kok kapan ini bisa beli saham Amrik? Saya bilang jauhi dulu saham sana, karena udah dari ini kan, dari semenjak COVID itu ekonomi udah drop, tapi market mereka pom-pom-pomin gitu, ponzi, terus makin kemari itu udah kelihatan pada bangkrut ya kan. Nah, sahamnya naik itu berarti Ponzi, ada Ponzi skenario yang mereka mainkan. Nah, Ponzi skenario yang dimainkan ya tunggu meletus. Kan saya sering ingatkan gitu. Dan saya udah bilang ya kan, waktu dari akhir tahun kemarin saya bilang mereka itu udah tahu keadaan, mereka udah lepas saham-saham mereka. Walaupun ini Berkshire ini Warren Buffett, dia udah banyak jual, dia lepas saham itu gitu ya. Jadi dari tahun-tahun kemarin dia udah pelan-pelan lepas. Begitu ada yang dipom ke atas dikit dia buang barang, begitu dipom dikit dia buang barang gitu ya. Begitu juga seperti saya bilang, dari terakhir 2 bulan kemarin masih saya bilang kan, mereka pada jual-jualin saham mereka sendiri ya kan. Amazon lepas, Walmart dia lepas ya, mereka udah ngeri-ngeri sedep gitu. Itu kenyataannya, faktanya gitu ya. Jadi makanya, nah untuk kondisi begini, ini yang ditakutkan. Nah, ini kan udah narasi ini, kalau kita lihat ininya, besok Kanada, terus Kamisnya itu Europe ya. Nah, ini udah ada terkonek, mereka bahas diam-diam gitu ya. Nah, kemarin ada yang ngomong, kok nggak mungkin lah cut rate, kalau biasa cut rate itu market bullish dulu. Nggak mungkin. Dari tonton kemarin itu si Jerome Powell itu hari ini ngomong A ngomong B, karena kenapa? Dia nggak mau kalian kebaca kapan dia cut rate gitu. Itu faktanya, dia nggak mau. Yang tahu itu ya mereka orang dalam. Dan cut rate itu bukan seperti gua cut rate gua putusin. Si Jerome Powell itu nanti cut rate itu keputusannya itu waktu pembahasan di FOMC ya. Ini misalnya kalau dia normalnya ya ikut aturannya, misalnya si Mbak Bideng udah pesen Mbak Jerome, lu turunin rate gitu, dia nggak bisa semena-mena turunin gitu. Itu di situlah pertemuan nanti ya, di situ mereka bahas. Misalnya ada yang nggak setuju, itu mereka akan vote suara siapa terbesar gitu ya. Nah, itu yang normalnya begitu. Tapi kalau misalnya udah dikong kali kong, misalnya udah disetir lah, nih orang-orang FOMC udah bukan dari independen, bukan, jadi udah disetir orang-orang yang partai bendera biru, orang-orang mereka tinggal yang atas order ya kan. Sekarang itu kan udah sistem Amrik tuh banyak dirubah, nggak seperti dulu lagi gitu ya. Jadi banyak hal yang mereka ubah diam-diam, yang
sebenarnya melawan hukum gitu. Tapi ya itu karena mereka in charge, mereka yang ini, ya banyak hal. Nah yang jelasnya begini, kita udah lihat ini clue-cluenya ini udah semakin jelas gitu ya. Dan news yang saya dengar ini tiba-tiba keluar event ini Kanada akan turunkan hari ini kan besok Rabu ya. Besok Rabu akan Kanada interest rate decision itu turun 0,25%. Nextnya itu Kamis juga pertemuan bank-bank sentralnya EU ya, itu juga EU akan turunkan juga di Kamis itu ya. Kamis juga EU juga 0,25% tuh ECB interest rate decision ya. Di Kamis juga, Rabu Kamis ini. Nah, jadi udah bebarengan itu ya. Nah, next week-nya Amrik karena di situ pertemuan schedule-nya kan tanggal 12 next week itu FOMC sama Mbak Jerome Powell ya. Ini udah kelihatan mereka udah kelihatan kenapa. Nah, dengan rak pool-nya sahamnya si Warren Buffett itu udah lihat. Dan inilah yang di orang-orang dalam ini sekarang lagi ini agak takut akan terjadi Black Swan event yang itu mereka bahas ini udah mendekati Black Swan udah ini atau market akan keras ini begini. Nah ini yang sedang mereka di Gedung Putih lagi begini. Nah ini makanya buru-buru interest rate mau diturunin gitu ya. Itu yang ini yang jelasnya di Gedung Putih pejabat-pejabat ekonominya itu pantat mereka kayak pantat ayam. Lu lihat nggak pantat ayam lagi mau bertelur tuh kan begini-gini. Itu mereka udah kedap-kedip tuh pantatnya gitu. Ini keras, takut mereka sebelum ini kerja, makanya kemungkinan akan diturunkan rate gitu ya. Itu mungkin salah satu alternatif dia untuk menghindari keras ini karena udah kelihatan gejalanya gitu ya. Jadi yang dulunya orang anggap itu saham yang dipilih Warren Buffett itu blue chip dulunya blue chip ya, grade A kan, nggak taunya akhirnya rakpol ya. Nah kondisi fakta sebenarnya begitu, keadaan sebenarnya gitu. Jadi seberapa lama lagi mereka bisa tahan, mereka tiup balonnya, ya ayo kita lihat. Makanya saya ingatkan wanti-wanti ya market ini. Nah kita cuma baca pergerakannya sampai berapa lama dia bisa bertahan. Kalau lihat udah semakin balonnya udah makin gembung itu udah saatnya kita jauh dulu menghindar gitu. Tapi nanti sekarang sementara masih aman. Saya lihat jadi balon ini menggelembung gimana supaya ditunda jangan semakin bengkak ya, itu caranya dia harus turunkan rate dulu gitu. Dan turunkan rate itu dia lihat ini turun rate gimana nih ya, ada efek apa dulu. Kalau aman, nah maka ada yang kedua kali, itu yang akan terjadi gitu. Jadi potong rate pun bukan penuh perhitungan gitu ya. Jadi bukan sembarangan dia saya selalu buat video kan selalu bilang kalau posisi kondisi si Mbak Jerome ini sekarang dia si malakama. Naik rate udah nggak mungkin, turun juga resiko. Jadi dia perhitungkan bener-bener ini. Ini kalau turun pun itu keringat dingin dia. Habis nanti misal dia umumkan cut rate pun dia lihat tuh ini apa yang terjadi. Pasti narasi akan dibangun di media, disebarkan soft landing. Anda lihat aja nanti pasti dibangun narasi soft landing gitu. Ya, itu yang skenario akan dibuat sama mereka gitu. Dan ya kita lihatlah untuk gold. Ada yang tanya mau cicil mau ini, tunggu, biasa cut rate dia akan turun, apalagi nanti dinarasikan soft landing ya kan, market membaik, dia pump market gitu. Biasanya kalau udah begini dia mau poles lagi, itu dia pump lagi tuh Wall Street ya, sahamnya. Nah dengan gerak belakangan ini BTC udah ETF ini ikut arah market Wall Street ya, harapan kita kripto BTC akan hijau, yang
merah ya emas gitu. Karena emas nggak ngikut dia gitu. Belakangan ini kan emas sendiri. Emas lebih challenge-nya ke US dollar gitu. Ya, emas lebih ke ini, efeknya ke US dollar gitu. Nah, sedangkan BTC belakangan ini karena setelah mereka orang-orang Wall Street masuk ya, BlackRock gitu, kripto lebih mengikuti arah market saham Wall Street gitu. Jadi saya rasa andai kata dia cut rate nanti ya dia poles market di saham di Wall Street ya kripto harusnya ngikut gitu ya, itu yang kita harapkan. Nah untuk hari ini itu saya ngambil short gold tadi karena saya pikir data hari ini dia juga agak jelek ya, jadi agak mendukung untuk ini. Nah kalau dia job opening, jolnya drop, ini kalau kita lihat forecast sebelumnya 8488, ini dia 8,307 million job opening ya. Ini pasti nggak ada, pasti dia drop juga. Nah itu yang ditunggu juga oleh si Mbak Jerome, ya kan, unemployment rate naik, job opening, angka pengangguran naik, itu yang dia harapkan gitu ya. Nah job opening turun, istilah lapangan kerja sedikit gitu ya, drop dia. Itu yang diharapkan. Andai kata itu drop, nah itu lebih mendukung ke semakin ini decision dia untuk cut rate itu semakin jelas gitu ya. Nah itu juga yang mungkin emas akan koreksi malam ini gitu. Apalagi mendekati besok udah cut rate, mereka lebih ini kan. Kalau dilihat dari Kanada masih efek, dia punya ini mata uangnya dengan emas, itu akan pengaruh juga ya. Juga dia factory order juga drop itu jauh 1,6 ya kan. Nah ini juga kondisi begini ini yang ditunggu gitu. Jadi saya rasa malam ini emas masih akan mulai koreksi lagi, saya rasa itu perkiraan saya. Maka saya tadi ambil posisi, sebenarnya kalau mau ambil sell maunya tadi pagi buka market ya, itu sempat ke 2353, tapi waktu itu saya nggak cek market, nggak ini, jadi nggak sempet ini. Padahal tapi pas ini pulang saya lihat ya udahlah 2347 saya ambil dulu lah, ambil porsi kecil dulu ya, iseng-iseng karena gatal aja tangan gitu ya. Dan kita tunggu ini Rabu Kamis ini ya, itu Kanada terus euro Kamis lebih ini, mungkin lebih pengaruh lagi ke emas ini. Kalau euro cut rate ya emas lebih drop lagi itu ya. Nah Jumat juga masih nunggu data unemployment rate ya, itu juga. Jadi Rabu Kamis Jumat ini eventnya penting itu, NFP ya. Rabu Kamis Jumat itu hari penting buat market ini. Jadi kita sabar lagi, kita mudah-mudahan untuk kripto kembali positif lah. Cuma yang ininya keselnya itu dominance ini yang kuat ini. Ayo kita harap Ethereum nendang lagi ke atas, jangan koreksi ya kan. Itu Ethereum juga drop, ternyata si Cathie Wood buang barang juga, itu brengsek, nggak bisa dipercaya itu Cathie Wood tukang pom market. Nanti begitu dia pom, dia wah makan kesekian-sekian, begitu orang FOMO, dia tukang buat orang FOMO itu. Nah dia jualan di belakang gitu dari dulu tuh si Cathie Wood, nggak bisa dipercaya itu omongannya. Nah, ternyata dia jualan juga Ethereum. Ya, kita harap pos-pos Ethereum lain ayo pump ya nanti ya, karena Ethereum ETF udah disahkan juga, tinggal diolah dulu. Nah Ethereum kalau agak lebih naik, lebih agak ngebalance dari BTC-nya itu ya, supaya altcoin juga bisa lebih hijau, lebih bernapas. Itu sih harapan kita
untuk marketnya ke depan ya. Jangan BTC naik dikit juga BTC dominan naik kenceng ngecekek, itu yang berkesel kadang. Naik tapi kurang semangat ya. Oke lah, pembahasan di hari Selasa ini begitu. Kita lihatlah ya. Besok kita tunggu event pentingnya. Terus Kamis itu lebih ini itu kalau ECB potong rate lebih ngaruh lagi ke gold gitu. Oke. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.